sini saya akan menjelaskan apakah Manus dapat terhubung langsung dengan perangkat user dan mengenai pengguna UNESA yang dapat dijadikan sebagai pengguna Manus jika server diubah ke perangkat user. Yang pertama yaitu berdasarkan output yang dihasilkan oleh Manus mengenai apakah Manus dapat terhubung langsung dengan perangkat user. Manus tidak dapat terhubung langsung dengan perangkat pengguna. Sistem Manus didesain untuk beroperasi dalam lingkungan sandbox yang terisolasi dan dikelola oleh pusat tim Manus. Hal ini berkaitan dengan aspek dasar dari arsitektur Manus yang menjamin keamanan dan privasi pengguna. Manus memiliki arsitektur berbasis cloud di mana semua pemrosesan terjadi dan disimpan pada server cloud pusat yang aman. Yang kedua, interaksi dengan pengguna hanya melalui antarmuka web atau aplikasi Manus. Yang ketiga, tidak ada komponen Manus yang berjalan secara lokal di perangkat pengguna. Yang keempat, Manus tidak memiliki akses ke sistem file, aplikasi, atau perangkat keras pengguna. Lalu bagaimana pengguna UNESA dapat menjadi pengguna Manus dengan server yang diubah ke perangkat pengguna? Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai infrastruktur. Yang pertama yaitu infrastruktur IT, memerlukan peningkatan yang signifikan pada dukungan IT untuk mengelola instalasi di banyak perangkat. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi, potensi peningkatan biaya untuk perangkat keras yang lebih kuat bagi pengguna. Yang ketiga, pengalaman pengguna, kemungkinan penurunan kualitas layanan dan respon yang lebih lambat. Yang keempat yaitu privasi data, tantangan baru dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Namun, masih terdapat beberapa alternatif yang lebih realistis, seperti implementasi private cloud yang dikelola oleh UNESA. Layanan Manus yang didedikasikan untuk pengguna UNESA dengan kontrol administratif yang khusus. Yang ketiga yaitu integrasi API untuk menghubungkan sistem UNESA yang ada dengan layanan Manus. Sehingga kesimpulannya, Manus tidak dapat dijalankan langsung di perangkat pengguna atau mengakses perangkat pengguna secara langsung. Implementasi untuk pengguna UNESA akan memerlukan pendekatan berbasis cloud dengan pertimbangan khusus untuk kebutuhan institusi pendidikan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda selaku mahasiswa sains data terkait data yang dipelajari Manus dari segi personalisasi, privasi, dan juga etika. Nah, sebagai mahasiswa sains data, saya memandang bahwa data yang dipelajari oleh Manus merupakan hal yang sangat potensial, namun juga sensitif. Jadi ada 3 aspek yang perlu saya soroti, yaitu yang pertama ada personalisasi. Manus yang mampu mempelajari data pengguna itu sebenarnya dapat menciptakan pengalaman yang personal dan juga efisien, seperti menyesuaikan saran, tampilan, atau alur kerja sesuai kebiasaan pengguna. Nah, ini sangat membantu dalam meningkatkan kenyamanan dan juga produktivitas. Baik dari segi personalisasi ini, data yang memungkinkan penyajian materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar individu, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Namun perlu diingat bahwa personalisasi yang berlebihan beresiko menciptakan filter bubble yang membatasi sudut pandang dan menghambat pemikiran kritis mahasiswa. Selain itu, perlu adanya transparansi. Pengguna berhak tahu data apa saja yang dikumpulkan oleh Manus dan bagaimana diprosesnya dan untuk tujuan apa. Personalisasi tidak boleh menjadi celah untuk eksploitasi data. Kemudian yang kedua, privasi. Manus hanya memproses data yang secara eksplisit yang diberikan dari pengguna dalam interaksi percakapan. Jadi Manus itu tidak memiliki akses langsung ke perangkat pengguna, tidak memindai file tanpa izin, dan juga tidak mengumpulkan data di luar apa yang disediakan secara sadar oleh pengguna. Nah, hal ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap aspek privasi, karena data yang diperoleh juga dilindungi dengan ketat dan tidak disimpan untuk tujuan lain selain meningkatkan layanan. Kemudian yang ketiga, dari perspektif etika, Manus ini beroperasi dengan prinsip transparansi dan persetujuan, yaitu selalu menjelaskan kemampuan dan batasannya kepada pengguna tanpa menyesatkan. Manus juga berusaha menghindari bias dan diskriminasi dalam memberikan respon yang memungkinkan sebagai AI. Namun masih diperlukan pengembangan berkelanjutan dalam hal ini. Nah, dari 3 aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa Manus menjaga kerahasiaannya,
menjaga kerahasiaan percakapan dan tidak membagikan informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas. Manus juga menolak permintaan yang berpotensi melanggar privasi dan juga etika, seperti akses data tanpa izin atau mendukung aktivitas yang merugikan. Namun saya juga menyadari bahwa implementasi kebijakan privasi dan etika AI ini itu sangat bergantung pada tim pengembang dan juga kebijakan platform yang mengelola Manus. Oleh karena itu, sebagai pengguna dan calon profesional di bidang sains data, saya juga perlu selalu cermat dan juga kritis terhadap bagaimana data diproses, serta memastikan bahwa hak privasi pengguna selalu dijaga sesuai dengan standar dan juga regulasi yang berlaku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan Manus secara umum, kemudian apa saja yang bisa dilakukan Manus, serta perbandingan Manus dengan ChatGPT. Yang pertama yaitu informasi lengkap tentang Manus. Manus adalah agent AI umum yang dikembangkan untuk menjembatani antara pemikiran dan tindakan. Berbeda dengan AI konvensional, Manus tidak hanya berpikir tetapi juga menghasilkan hasil nyata. Manus dirancang sebagai agen AI otonom yang mampu merencanakan, mengeksekusi, dan menyelesaikan berbagai tugas kompleks secara mandiri tanpa memerlukan instruksi langkah demi langkah dari pengguna. Nah, sejarah Manus menurut Manus sendiri yaitu dikembangkan oleh perusahaan startup Tiongkok bernama Butterfly Effect yang berbasis di Wuhan. Sebelumnya telah meluncurkan asisten AI bernama Monica pada tahun 2023. Manus sendiri resmi diluncurkan pada tanggal 6 Maret 2025 yang menjadi salah satu inovasi AI terbaru di tahun 2025. Nah, pada penggunaan Manus ini, dia mengklaim sebagai agent AI umum pertama di dunia yang menggunakan beberapa model AI secara bersamaan, yaitu yang pertama Claude 3.5 Sonnet dari Anthropic, yang kedua itu versi yang disesuaikan dari model open source Qwen dari Alibaba, dan yang terakhir yaitu berbagai agen yang beroperasi secara independen untuk bertindak secara otonom pada berbagai tugas. Nah, pendekatan ini yang membedakan Manus dari chatbot AI yang lainnya, yang umumnya didasarkan pada status keluarga model bahasa besar LLM dan dirancang terutama untuk interaksi percakapan. Selanjutnya itu di sini saya akan mencoba membandingkan dari Manus dan juga ChatGPT. Yang pertama yaitu Manus. Di sini kita akan menggunakan prompt yang sama, yaitu saya mencoba untuk susun daftar jurnalis terkemuka di dunia menjadi file. Di Manus ini menampilkan seperti ini dan mendapatkan hasil akhir berupa file. Nah, pada ChatGPT dengan prompt yang sama juga, susun daftar jurnalis terkemuka di dunia menjadi file, yaitu dia hanya memberikan hasil tulisan saja, tidak menjadikannya menjadi file. Dan dia perlu prompt lebih lanjut untuk kita perlu menjadikan jurnalis terkemuka ini untuk menjadi file. Nah, jadi kesimpulannya perbandingan ChatGPT dengan Manus yaitu yang pertama, Manus tidak memerlukan instruksi langkah demi langkah, sedangkan ChatGPT yang memerlukan hal tersebut. Yang kedua yaitu Manus dapat menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir, bukan hanya sekedar memberi saran dan bantuan. Dan yang ketiga itu proses Manus lebih transparan. Terdapat Manus komputer yang sehingga pengguna dapat melihat proses apa saja yang dilakukan Manus untuk menjawab prompt kita sendiri. Nah, ini Manus komputernya kita bisa lihat secara live, bisa menyaksikan, sedangkan ChatGPT tidak ada hal tersebut. Selain itu juga dia memerlukan prompt lebih detail. Dia tidak langsung menjadikan file. Dia perlu kita prompt lagi untuk menjadi file. Sedangkan dari Manus sendiri dia langsung menjadikan file PDF. Kemudian yaitu kemampuan dan fitur utama dari Manus. Berdasarkan sumber-sumber tahun 2025, Manus memiliki kemampuan dan fitur antara lain yang pertama yaitu eksekusi tugas otonom. Manus mampu merencanakan, mengeksekusi, dan menyelesaikan tugas kompleks secara mandiri, terus memproses tugas di cloud bahkan ketika pengguna terputus, serta dapat memecah tugas menjadi langkah-langkah dan menavigasi web secara otonom untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu kemampuan multimodal, yaitu dapat memproses dan menghasilkan berbagai jenis data termasuk teks, gambar, dan kode. Mendukung interaksi visual melalui jendela Manus komputer yang memungkinkan pengguna mengamati dan mengintervensi proses AI. Yang ketiga yaitu integrasi alat lanjutan, terintegrasi dengan berbagai alat seperti browser web, editor kode, dan sistem manajemen database. Dan mampu mengambil informasi real-time dan mengotomatisasi alur kerja. Yang keempat yaitu pembelajaran adaptif, terus belajar dari interaksi pengguna, mengoptimalkan proses untuk memberikan hasil yang dipersonalisasi dan efisien seiring waktu. Yang terakhir yaitu kinerja unggul, aplikasi dan penggunaan Manus yaitu dapat digunakan untuk berbagai tugas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, termasuk penelitian dan analisis.
Dia dapat menyusun daftar jurnalis di bidang tertentu, melakukan analisis komparatif, misalnya membandingkan polis asuransi, serta menganalisis data penjualan dan memberikan wawasan bisnis. Yang kedua yaitu dapat perencanaan dan pengorganisasian, membuat itinerari perjalanan yang dipersonalisasi, mencari properti berdasarkan kriteria kompleks, mengidentifikasi dan mengevaluasi pemasok B2B. Pendidikan dan pembelajaran yaitu mengembangkan materi kursus interaktif, membuat visualisasi untuk menjelaskan konsep kompleks, serta merancang peta penjelasan kampanye atau peristiwa sejarah. Kemudian dia juga bisa pengembangan web dan konten, membangun situs web interaktif, mengubah resume menjadi situs web fungsional, serta membuat konten visual dan edukatif. Dapat juga menganalisis data, menganalisis operasi toko online, memvisualisasikan data kompleks, serta memberikan strategi yang disesuaikan untuk meningkatkan kinerja bisnis.